Episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-455 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Suryadin sebagai Gede Panji Brojomurti, Amrisa sebagai murid, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kebo Simpar kebingungan. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan Kameswara. Anak angkat Ki Ageng Pesanggaran itu semakin jengkel. Sebenarnya lah, Kameswara merasakan kepalanya seolah akan meledak. Keadaan perguruan yang tidak karuan membuat Kameswara benar-benar tidak lagi mampu menguasai diri. Kameswara menggeretakkan gigi. Dan pada saat demikian, kemarahannya bagaikan membutuhkan saluran. Ke barat semua! Barat semuanya! Hiya! Tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Baik, dengarlah. Aku adalah Kameswara. Aku adalah putra Ki Ageng yang kedua. Namun kalian tentu ingat bahwa Ki Ageng pernah bermaksud menyerahkan pimpinan perguruan ini kepadaku. Saat itu aku tolak karena ada alasan yang menyebabkan aku menolaknya. Namun kemudian, Ki Ageng Pesanggaran ayahku itu, atau guru kalian semuanya, tewas di Kamang Ayun. Akulah saksi atas kematiannya. Pimpinan perguruan ini oleh Ki Ageng dititipkan kepada Paman Haryo Panumping. Namun Paman Haryo Panumping juga tewas oleh Boja Pradata yang mencoba menguasai kembali perguruan ini untuk dibawanya ke arah yang tidak betul lagi. Malapetaka kabut setan itu ikut berbicara. Jika kalian pernah mendengar, akulah salah seorang dari antara yang bahu-membahu menumpas kabut setan itu. Paman Yuyu Rumpung dan Kuda Sumekar memintaku menata kembali perguruan. Akan tetapi aku masih belum mempunyai waktu karena banyak hal yang harus aku urusi. Aku meminta Paman Yuyu Rumpung untuk mewakiliku. Aku merasa yakin jika Paman Yuyu Rumpung tidak akan menyetujui ulah kalian yang semacam ini. Yang aku rasakan aneh, aku tidak melihat Paman Yuyu Rumpung. Kemana Paman Yuyu Rumpung? Jawab pertanyaanku. Mana Paman Yuyu Rumpung sekarang? Pengecut semuanya. Mengapa tidak ada yang berani menjawab pertanyaanku? Hah? Mana Paman Yuyu Rumpung? Mereka telah membunuhnya, Kakang Kameswara. Dari sudut rumah induk perguruan, muncul seorang gadis berambut panjang digelung. Gadis itu melangkah mendekati Kameswara dengan wajah beku. Dia adalah Kensiwi Nareswari. Benarkah apa yang kau katakan baru saja, Kensiwi? Benar, Kakang. Inilah wujud perguruan Pesanggaran yang telah terlanjur menjadi borok-borok busuk. Jika Kakang mencari Paman Yuyu Rumpung, kau tidak akan menemukannya lagi. Mereka telah membunuhnya. Tidak, itu tidak betul. Kami tidak membunuhnya. Oh iya, benarkah kau merasa tidak membunuhnya? Benarkah kalian semua merasa tidak membunuhnya? Kami tidak membunuhnya. Ya, kami tidak membunuhnya. Kami melakukannya. Baiklah, kalian merasa tidak membunuhnya. Secara langsung memang tidak. Tapi perbuatan kalian yang tidak terkendali, yang tidak mau diatur lagi, bahkan cenderung menuruti apa kata pendatang itu, telah membuat Paman Yuyu Rumpung yang sudah cacat itu menjadi semakin kecewa. Paman Yuyu Rumpung kecewa, dan penyebabnya adalah kalian semuanya, yang tidak lagi memiliki sifat kesatria, sifat yang dijunjung tinggi oleh perguruan Pesanggaran. Aku mulai bisa membayangkan sekarang apakah sebenarnya yang telah terjadi. Jika demikian halnya, bukan saja memalukan, tetapi keterlaluan. Moral kalian semuanya telah menjadi moral yang bejat. Baik, sekarang kalian berhadapan dengan aku, Kameswara. Inilah aku, Kameswara. Aku yang tidak bisa menerima perlakuan buruk itu begitu saja. Aku tidak bisa menerima perlakuan kalian terhadap Paman Yuyu Rumpung. Aku tidak perlu peduli lagi apakah perguruan Pesanggaran ini harus tetap ada atau tidak. Nah, mari kita selesaikan persoalan ini dengan cara yang rupanya lebih kalian sukai. Aku tantang kalian semuanya. Jika kalian bisa membunuh Kameswara, kalian boleh membuat tanah perguruan ini untuk jak-jakan seperti yang kalian sukai. Ayo! Kameswara benar-benar marah. Dari tatapan matanya bagai memancar cahaya api, seolah apapun yang dipandangnya akan terbakar hangus karenanya. Sedemikian besar wibawa Kameswara sehingga tidak
seorang pun dari murid perguruan itu yang berani menantang tatapan matanya. Dengan suara bergetar, didorong oleh kekecewaan hatinya, Kameswara berteriak menantang. Ayo, jangan pandang aku sebagai Kameswara anak Ki Ageng lagi. Pandang aku Kameswara sebagai orang yang akan menghalangi apa yang menjadi kesukaan kalian. Bunuh aku, atau aku yang akan membunuh kalian semuanya. Mengapa diam saja? Hah? Ayo, layani tantangan pemuda itu. Ia hanya seorang, kalian semuanya akan dapat membunuhnya. Aku yakin tidak perlu kalian semuanya. Tetapi cukup hanya beberapa dari kalian pasti mampu menghadang nyawanya untuk tidak melanjutkan hidup di dunia ini. Mengapa diam saja? Memalukan. Memalukan sekali. Anak muda, kenalkan, aku adalah Ki Panji. Tetapi sebutanku yang selengkapnya adalah Ki Gede Panji Brojomurti. Siapakah kau, anak muda? Menilik kau datang bersama dengan Ki Wiradharma lagi. Pasti kau orang yang menjadi biang kekacauan di sini. Sayang sekali kalau kehadiranku kau sebut sebagai sumber kekacauan. Bukan begitu yang aku kehendaki. Tapi dasarnya aku memang suka dengan kehidupan seperti ini. Kehidupan yang tidak terlampau terikat oleh ikatan-ikatan atau tatanan yang menjemukan. Dan aku mencoba menyebarkan tatanan yang aku sukai itu di tempat ini. Bagus. Aku tidak perlu mencarimu. Kau telah datang sendiri kemari. Rupanya kau mempunyai keperluan dengan aku. Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau perbuat di sini. Perbuatan yang mana yang harus aku pertanggungjawabkan kepadamu, anak muda? Kau telah menyebabkan kekacauan bukan saja di perguruan pesanggaran ini, akan tetapi juga yang menjalar ke desa-desa yang lain. Kau yang harus bertanggung jawab terhadap kematian pamanku Yuyu Rumpung. Wah, kok enak sekali. Kalau tidak salah, pamanmu yang bernama Yuyu Rumpung itu mati bukan karena apa-apa. Tetapi ia telah bosan hidup. Mungkin ia merasa bosan berada di dunia ini karena cacat yang disandangnya. Pamanmu itu mati karena bunuh diri, anak muda. Mengapa kau harus mencari kambing hitam? Lidahmu lentur sekali, Ki Gede Panji. Kau pandai sekali memutarbalikkan keadaan. Tetapi bagiku sudah jelas. Aku berkewajiban menumpas orang yang menjadi sumber kekacauan seperti kau. Nah, bersiaplah. Tunggu. Kau ketakutan, Gede Panji? Aku tidak takut menghadapi kau, anak muda. Bahkan andai kata Ki Ageng Pasanggaran yang mempunyai nama menggetarkan itu hidup kembali di dunia ini sekalipun. Aku tidak perlu merasa takut. Dan tentu aku terima tantanganmu. Tapi tidak sekarang, anak muda. Apa maksudmu? Beberapa hari lagi bulan sabit di hari pertama akan muncul. Nah, kalau kau merasa sebagai lelaki jantan, datanglah ke sebuah desa yang di sana banyak ditumbuhi pohon delima. Aku tunggu kau di sana. Ki Gede Panji tidak merasa perlu menunggu jawaban Kameswara lagi. Lelaki yang mempunyai nama menggetarkan, Gede Panji Brojomurti itu melangkah meninggalkan tempat itu dengan mengumpar senyum aneh. Dengan tergopoh-gopoh, Wiradharma mengikuti di belakangnya. Kameswara menggeretakkan giginya. Yang kau maksud tentu perkampungan Tegal Delimo. Aku akan datang ke sana, Gede Panji. Tunggu saja. Kalian semuanya sudah mendengar. Aku telah menantang orang itu untuk berperang tanding. Ia tidak berani melayaniku sekarang. Karena ia licik. Ia mengulur waktu dan melayani tantanganku di sebuah kampung yang banyak ditumbuhi pohon delima. Orang itu pasti sedang mempersiapkan sebuah jebakan untukku. Akan tetapi aku tidak takut. Aku akan datang ke tempat itu pada bulan sabit hari pertama. Pembuat kekisruhan itu akan tahu siapa Kameswara, siapa anak Ki Ageng Pesanggaran. Akan tetapi sebelumnya, aku tetap meminta pertanggungjawaban kalian semuanya. Paman Yuyu Rumpung sampai bunuh diri adalah karena kecewa melihat perbuatan kalian yang tidak terpuji. Jika Paman Yuyu Rumpung sampai bunuh diri, adalah pasti karena kalian semuanya telah berbuat keterlaluan. Yang merasa bersalah, sekarang juga ke halaman depan. Para murid perguruan itu masih berdiri beberapa saat, tetapi ketika salah seorang bergerak, maka satu persatu yang lain juga bergerak menuju ke halaman. Kameswara masih berdiri di belakang bangunan induk itu dengan didampingi oleh Ken Siwinareswari. Wajahnya tampak diselimuti mendung, bahkan seolah petir menggelegar di wajah itu. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan.
Seperti inilah keadaan perguruan pesanggaran. Kau tahu apa yang telah terjadi, Ken Siwi? Dan siapa sebenarnya orang yang bernama Ki Gede Panji Brojomurti itu? Yang aku ketahui, hanyalah orang itu bernama Ki Gede Panji Brojomurti. Dari mana ia berasal? Dan mengapa mereka dengan sengaja membuat kekacauan di sini? Aku tidak mengerti. Mereka? Apakah ada lagi? Iya, seorang lelaki tua dan seorang pemuda sebaya Kakang. Mereka nampak dengan sengaja menciptakan keadaan yang seperti ini di bumi Belambangan ini. Tidak hanya di pesanggaran, akan tetapi juga menjamah ke wilayah yang lain. Apakah yang telah mereka lakukan, Ken Siwi? Mula-mula, mereka hanya bergaul biasa dengan para penduduk Kakang Kameswara. Akan tetapi dalam bergaul itu, sedikit demi sedikit, mereka menularkan perilaku yang tidak patut itu. Mula-mula sekedar main dadu tanpa taruhan. Lalu dengan taruhan. Lalu minum-minum yang memabukkan. Lalu perempuan pelacur mereka kenalkan. Bahkan kemudian, tindak kejahatan. Jika dalam perjudian tidak ada uang, untuk mendapatkan uang dengan jalan pintas adalah dengan melakukan perbuatan jahat. Kau benar, Ken Siwi. Semua bentuk perilaku janggal itu memang selalu berkaitan. Akan tetapi, tetap saja ada yang tidak aku mengerti. Bagaimana mungkin para murid perguruan pesanggaran bisa terpengaruh oleh keadaan itu? Aku mengenal mereka sebagai orang yang berjiwa pilihan. Tidak akan gampang goyah oleh godaan seperti itu. Memang ada yang tidak wajar, Kakang. Aku juga berpikir seperti itu. Akan tetapi akhirnya aku mengetahui, lelaki tua yang aku sebut itu memiliki semacam ilmu sihir. Ilmu sihir? Ya. Apakah ada orang yang mempelajari ilmu seperti yang pernah dipelajari calon arang, yang mampu menyebar bau sihir di dalam wilayah yang sedemikian luas, sehingga membuat keadaan seperti ini? Sebaiknya Kakang Kameswara segera ke Palwasambu untuk bertemu dengan Kakang Mahisa Branjangan. Apakah Kakang Mahisa Branjangan tidak mencoba turun tangan mengatasi keadaan yang seperti ini? Kakang Mahisa Branjangan sudah terlanjur mutung, Kakang. Kakang Mahisa Branjangan telah terlanjur merasa kecewa melihat kelakuan para murid perguruan pesanggaran yang seperti itu. Dan kau sendiri, bagaimana kau bisa tetap berada di tempat ini? Sekembali dari Swambara Budura waktu itu, aku mencari di mana letak Kambang Ayun. Dan tidak berhasil. Kami berempat menempuh perjalanan lewat laut. Melihat keadaan pesanggaran yang seperti ini, aku pergi ke Palwasambu. Tadi, ketika aku sedang melihat keadaan dengan berkuda, aku bertemu dengan Paman Sujiwo yang memberitahu kedatangan Kakang Kameswara. Aku kira hanya Kakang Kameswara yang bisa diharapkan untuk mengatasi pendatang yang menyebarkan kemaksiatan itu. Sedemikian tingginyakah ilmu kanuragan para pendatang itu? Sehingga Kakang Mahisa Branjangan, ada kau pula, dan tentu ada Rahastri Kandi, dan suaminya serta Panji Parasu. Semuanya tidak bisa menghentikan perbuatan mereka? Bukankah kemampuan para murid perguruan pesanggaran mampu dipergunakan untuk menghadapi mereka? Apa yang kau ucapkan itu kelihatannya mudah, Kakang Kameswara. Padahal kenyataannya tidak demikian. Keadaan perguruan, jangan kau samakan dengan ketika kau meninggalkan. Tanpa pimpinan, menyebabkan mereka tidak terikat lagi. Bagaikan sapu lidi. Apa yang akan dilakukan mereka tanpa Ki Ageng Pasanggaran? Tanpa Paman Haryo Panumping yang dibunuh Boja Pradata? Tanpa Paman Yuyu Rumpung? Tanpa kau sendiri? Jika kau mencari kesalahan, sebenarnya sebagian kesalahan itu terletak pada pundakmu pula, Kakang Kameswara. Kameswara merasakan dadanya pedih. Kejujuran hatinya menuntunnya untuk mengakui apa yang dikatakan oleh Ken Siwi Nareswari, bahwa perkembangan yang terjadi di bumi pesanggaran itu sebagian adalah merupakan tanggung jawabnya. Kameswara memandang kebangunan perguruan yang tidak terawat dan sebagian berantakan. Kakang janganlah hanya marah kepada mereka, membebankan kesalahan kepada mereka. Kakang harus melihat keadaan secara menyeluruh. Renungkanlah, Kakang, bagaimana pahit dan getir telah melanda perguruan ini. Badai yang paling pahit adalah ketika kabut setan itu membantai sedemikian banyak orang. Mereka sangat terpukul sekali karena tidak bisa memberikan pertolongan. Andai kata sumber malapetaka itu berwujud manusia, mereka tentu akan melawan menghadapi sumber malapetaka itu. Tapi kabut laknat itu, ia bagaikan menyempurnakan segala macam bencana yang susul-menyusul menimpa perguruan. Dari kepergian ayah Ki Ageng Pesanggaran, kematian Paman Haryo Panumping oleh Boja Pradata, kemudian kabut laknat itu datang. Kalau Kakang bisa merasakan, hati para anggota perguruan itu porak-poranda. Dalam keadaan itulah mereka kemudian goyah. Mereka mencari penyaluran perasaan pedih itu dalam wujudnya yang sekarang. Sanggaran, bumi Belambangan.
Jika Kakang menyimpan rasa bersalah itu, inilah saatnya Kakang menebus kesalahan itu. Kakang harus melakukan sesuatu untuk menghentikan segala macam kekacauan ini. Aku akan lakukan itu, Ken Siwi. Aku akan menghentikan perbuatan orang-orang pendatang itu. Tetapi, sebenarnya lah aku sedang berada di dalam kesulitan, bukan saja waktu. Tetapi seolah-olah aku harus berada di beberapa tempat sekaligus. Persoalan Pinaka Swasti Ratu, persoalan anak lelakiku yang diburu-buru oleh titisan Durga itu, benar-benar menyita waktuku. Nantilah aku akan menceritakan apa yang terjadi. Sekarang aku akan menemui mereka. Sementara itu, bersamaan waktu dengan ketika Kameswara dan Ken Siwi Nareswari masih berbincang-bincang di halaman belakang, di halaman depan terjadi pergolakan di antara sesama murid perguruan Pesanggara. Kawan, apakah kira-kira yang akan dilakukannya terhadap kita? Apa yang akan dilakukannya terhadap kita sudah jelas. Ia akan menghukum kita. Kita semua telah dianggap membunuh Paman Yuyu Rumpung. Oh, benar. Dan barangkali kita akan dijemur di tempat ini selama sepekan. Kalian semuanya melihat tadi. Kameswara nampak sangat marah sekali. Ia benar-benar kecewa terhadap sikap kita. Entah apa yang akan dilakukannya. Aneh, ia kecewa terhadap sikap kita. Lalu kemana saja ia selama ini? Apa yang dilakukan di luar sana? Apa yang dilakukannya terhadap perguruan yang tidak mempunyai pimpinan lagi? Dan sekarang ia datang dengan membawa segumpal kemarahan. Rasanya aneh, janggal dan lucu. Menurutku tidak lucu. Ya, tidak lucu. Dan yang aneh, mengapa kita mau diperlakukan seperti ini? Paman Yuyu Rumpung saja kita lawan. Maisa Beranjangan kita tentang. Mengapa sekarang berhadapan dengan Kameswara kita takut? Apa yang perlu kita takutkan? Kita sudah mengenal siapa Kameswara. Bukankah kita berada di perguruan ini telah bertahun-tahun bersamanya? Kita mengenal sejauh mana ketinggian ilmu kanuragan yang dimilikinya. Jangan kita menghadapi kita semuanya. Bahkan menghadapi 5 orang saja dari antara kita semuanya, ia tidak akan sanggup. Benar, aku sependapat dengan hal itu. Aku tidak mau dihukum. Kematian Paman Yuyu Rumpung adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Mengapa kita harus menyangga tanggung jawabnya? Tetapi apa? Kameswara adalah pimpinan perguruan ini. Pimpinan? Merasa aneh ketika kau menyebut pimpinan perguruan ini. Sudah dikatakan, jika ia pimpinan perguruan ini, kemana saja ia selama ini? Apakah ia membimbing kita? Tetapi ada baiknya kita mawas diri. Menurut hati nuraniku, ada sesuatu yang tidak beres dengan kita. Kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji akhir-akhir ini. Pengecut kau. Munafik, bukankah kau sendiri juga telah melakukan? Aku tidak ingkar, kawan. Akan tetapi aku berbicara soal hati nuraniku. Andai kata kita mau mengakui, kita mau jujur, kita telah melakukan perbuatan tidak terpuji. Perempuan, mabuk, judi, dan entah apa lagi yang kita lakukan. Ia datang. Aku telah mendengar pembicaraan kalian semuanya. Aku mendengar ada di antara kalian yang tidak mau mendapatkan hukuman. Aku mendengar ada di antara kalian yang menggugatku karena aku dalam jangka waktu yang lama tidak berada di perguruan. Bahkan aku mendengar ada di antara kalian yang menganggap perguruan ini telah bubar. Aku mendengar kalian memperbincangkan kemampuanku. Barangkali hanya 5 orang di antara kalian menjadi satu. Aku tidak sanggup mengalahkannya. Baik, siapa yang menganggap perguruan ini telah bubar, sekarang juga boleh pergi meninggalkan tempat ini. Dan siapa yang menganggap hanya di antara 5 orang dari kalian sanggup menghadapi Kameswara, silakan kalau mau mencoba. Aku tidak akan sungkan-sungkan untuk melayani. Kameswara menebarkan pandangan matanya. Tatapan matanya memancar tajam, bagaikan senjata pisau yang langsung menghunjam kepada dada siapa saja yang dipandangnya. Aneh sekali, para murid perguruan yang semula menggebu-gebu untuk melawannya, kini terdiam. Ayo kalian yang sudah membuatku kecewa. Majulah, aku tantang kalian berkelahi. Dan aku tidak akan sungkan-sungkan untuk membantai kalian di tempat ini. Dan kemudian mencampakkan bangkai kalian di sungai Setail biar ditelan buaya-buaya di muara. Ayo cepat, jangan hanya berani berteriak di belakangku, tetapi di hadapanku. Kalian seperti kera tertulup pasir, tidak berani berbicara. Aku tidak peduli meski Ki Ageng di alam kelanggangannya sana menjadi kecewa melihat aku harus melakukan hal ini. Pada kalian semuanya, kalian yang pernah merasakan bagaimana kasih sayang Ki Ageng dalam mendidik kalian. Bahkan jika kalian ingat, ada di antara kalian yang sekarang berada di tempat ini adalah karena pertolongan Ki Ageng Pesanggaran. Kenanglah semuanya. Kenanglah bagaimana saat Ki Ageng Pesanggaran masih hidup. Kenanglah apa yang pernah diberikan dan dilakukan untuk kita semuanya di sini. Mari kita mengingatnya. Dalam wujud apa saja kebaikan Ki Ageng Pesanggaran kepadamu. Dan setelah itu, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah yang kita berikan kepada Ki Ageng atau kepada Pesanggaran tempat ngangsu kawruh ini sebagai balasan? Apa yang telah kita berikan? Kalian sudah mengenangnya? Jika kalian sudah mengenangnya, sudah merenungkannya, yakinilah apa yang akan kalian lakukan. Kalian ingin melakukan seperti yang baru saja kalian perbincangkan, melawan kehendakku, bukan saja anak Ki Ageng Pesanggaran, tetapi juga pewaris perguruan yang telah berantakan ini. Apapun yang kalian kehendaki, aku layani. Nah, kau yang berani maju ke depan, apa yang akan kau katakan? Aku mengaku salah, Kameswara. Kau mengaku salah? Di mana letak kesalahanmu? Apa yang telah kau perbuat? Sekarang aku merasakan sesuatu yang benar-benar janggal.
hal yang tidak aku mengerti. Bagaimana mungkin kami mampu melakukannya? Kau benar, Kameswara. Ketika Ki Ageng dulu masih hidup, perbuatan yang kami lakukan itu mustahil kami melakukannya. Namun kenyataannya, kami telah melakukannya. Kami kehilangan kendali. Apa saja hal-hal yang janggal yang telah kau lakukan itu? Hal yang paling keterlaluan dari apa yang aku perbuat adalah sepekan yang lalu, aku... Kau kenapa? Aku telah memperkosa orang. Kameswara telah membayangkan bahwa perbuatan itu memiliki kaitan yang erat dengan bentuk perbuatan yang lain, judi dan meminum tuak yang memabukkan. Tetapi ketika seorang murid mengakui memperkosa orang, Kameswara merasakan dadanya sesak sekali. Dia benar-benar sangat kecewa. Memperkosa? Mengerikan sekali. Kalian bayangkan semuanya. Kalian telah melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Ayo bayangkan semuanya. Di depanmu sekarang ada cermin berenggala. Berkacalah. Lihat bentuk dan wujudmu yang berlepotan perbuatan menjijikan. Aku yakin, tidak hanya ia seorang yang melakukan perbuatan itu, tetapi juga kalian yang lain. Keberadaan pelacur itu di tempat ini, apa artinya itu? Apa? Aku juga mengaku salah, Kameswara. Aku menyesal. Yang lain? Kami menyesal. Perguruan Pesanggaran ini bukan lagi tempat yang bersih. Perguruan Pesanggaran ini bukan lagi tempat yang resik dan patut menjadi contoh orang-orang di bumi Blambangan. Kalian semuanya benar-benar telah berbuat keterlaluan. Keterlaluan? Atas nama Ki Ageng, aku hukum kalian semuanya untuk tetap berdiri di halaman ini 2 hari 2 malam lamanya. Kansiwi. Bagaimana, Kakang? Kita ke Palwasamba. Bagaimana dengan mereka? Biar saja. Jika mereka benar-benar menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat, mereka pasti benar-benar menghukum diri sebagaimana kebiasaan yang pernah terjadi. Sebaliknya, jika mereka tidak berkeinginan lagi menjadi siswa perguruan Pesanggaran, maka biarlah mereka pergi. Baiklah, Kakang. Ayo. Sementara itu, tidak seberapa jauh dari perguruan Pesanggaran yang berpagar kayu tinggi itu, kira-kira 2 atau 3 pal jaraknya dari tempat itu, berbatas sebuah bulak di sebelah timur. 2 ekor kuda berderap kencang. Dan pada sebuah rumah, kuda itu berhenti. 2 penunggangnya kemudian meloncat turun dan bergegas masuk ke pendopo. Seorang pemuda kemudian menyongsongnya. Ada apa, Paman Gede Panji? Di mana gurumu? Guru sedang berada di ruang latihan kanuragan, Paman. Ada hal yang sangat penting. Mari kita temui gurumu. Kau Gede Panji? Aku Kakang Resi. Aku telah melihat kedatangannya. Pemuda itu telah datang, bukan? Kakang Resi benar-benar memiliki mata hati yang sangat tajam. Meski Kakang berada di sini, Kakang bisa mengetahui apa yang terjadi di tempat lain. Tetapi benarkah apa yang aku katakan itu, Gede Panji? Bahwa pemuda itu telah datang? Kakang Resi Bawani benar. Pemuda itu telah datang. Dan aku telah memancingnya untuk menemui kita di sebuah tempat yang bernama Tegal Delima. Wiradharma. Bagaimana, Resi? Tugasmu, awasi terus sepak terjang pemuda itu. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Tugas itu akan aku laksanakan dengan sebaik-baiknya, Sang Resi. Damar Tahun. Bagaimana, Guru? Kuasailah jiwamu yang gampang meledak-ledak itu. Hanya pemuda itu yang dapat menjelaskan apakah sebenarnya yang sedang kau alami. Pemuda yang bernama Damar Tahun itu nampak termangu. Lama dia dalam keadaannya yang seperti itu. Dia bagaikan patung batu. Damar Tahun kemudian menghela napas panjang. Dia memandang mata gurunya yang cacat. Dan seperti bisa melihat, Resi Bawani memandang muridnya pula. Damar Tahun kemudian membuka telapak tangan kanannya, seperti ada sesuatu yang diperhatikannya. Pemuda yang bernama Damar Tahun itu nampak termangu. Lama dia dalam keadaannya yang seperti itu, bagaikan patung batu. Damar Tahun kemudian menghela napas panjang. Dia memandang mata gurunya yang cacat. Dan seperti bisa melihat, Resi Bawani memandang muridnya pula.
Damar Taun kemudian membuka telapak tangan kanannya, seperti ada sesuatu yang diperhatikannya. Aku sudah tidak betah lagi, Guru. Mengapa tidak sekarang saja kita temui pemuda itu? Ia harus menjelaskan, dan jika ia tidak mampu memberikan kepuasan di dalam hatiku, aku tidak keberatan untuk mengantarkannya ke alam kematian. Sabarlah, Damar Taun. Bulan sabit hari pertama itu tidak lama lagi. Besok kita sudah bisa meninggalkan tempat ini, menuju ke desa yang bernama Tegal Delima itu. Paman Gede Panji. Bagaimana Damar Taun? Aku seperti tidak mampu berpikir apapun lagi. Ada kalanya aku merasa aku seperti bukan aku lagi. Aku merasa pada diriku, di jantungku atau di kepalaku telah menjadi susuh demit yang mestinya menghuni pohon-pohon gurdo. Dalam keadaan aku tidak wajar seperti ini, Paman selalu mengingatkan aku. Akan selalu aku lakukan, Damar Taun. Pembicaraan itu masih berlanjut beberapa saat. Gede Panji dan Wiradharma kemudian minta diri kepada Resi Bawani. Damar Taun yang nampaknya menyimpan masalah itu mengantarkan mereka hingga ke halaman depan. Bersabarlah, Damar Taun. Persoalanmu akan segera menjadi jelas. Akan tetapi, rasanya aku sudah tidak sabar lagi, Paman. Aku ingin segera bertemu dengan pemuda yang digambarkan Guru Resi Bawani itu. Bersabarlah. Bulan sabit pertama, tinggal beberapa hari lagi. Aku akan mencobanya, Paman. Semoga aku bisa. Ya, Dharma. Ayo. Iya. Dua ekor kuda itu kemudian berderap meninggalkan rumah itu, membawa Ki Gede Panji dan Wiradharma entah kemana. Sedangkan Damar Taun tetap memandang kuda itu berderap menjauh, meninggalkan debu yang mengepul tebal. Sementara matahari yang semula berada di atas kepala telah bergulir ke arah barat. Damar Taun membuka dua tangannya yang mengepal. Diperhatikannya telapak tangannya, dan sesuatu kemudian menjadi renungannya. Sesuatu? Saluran air itu. Kenapa dengan saluran air? Apakah kau tidak sempat memperhatikannya, Kenshimi? Lihat, saluran air itu kering sama sekali. Padahal tempat ini tidak pernah kekurangan air. Bendungan yang dipergunakan untuk mengangkat air itu telah rusak. Dan tak seorang pun yang ingat untuk memperbaikinya. Sedemikian jauhkah kemunduran yang dialami tanah ini? Dan siapakah yang akan kau salahkan dengan kemunduran yang kau maksud itu, Kakang? Persoalan bendungan itu adalah persoalan yang kecil. Semua orang mestinya bisa tergerak hatinya untuk memperbaiki. Pada saat tempat ini baru saja dijarah oleh bencana. Siapakah yang sempat memikirkan hal yang sesederhana ini, Kakang? Sementara kesedihan tengah mencengkram dengan kuatnya. Oh, maaf, Kakang. Aku minta Kakang mau merenungkan lebih jauh lagi. Sebenarnya lah, apa yang dikatakan oleh Kenshimi Nareswari, mau tidak mau harus diakui oleh Kameswara. Bencana yang baru setahun lewat, hadirnya kabut setan yang menebar nyanyian kematian, tak terhitung jumlahnya itu, membekas entah sampai kapan. Seperti inilah wujud Belambangan sekarang ini, Kakang. Jika Kakang berkeliling sampai di batas Laut Utara, Kakang akan melihat keadaan yang tidak jauh berbeda. Apalagi di daerah yang berdekatan dengan sumber bencana jatuhnya kabut setan itu, keadaan lebih parah lagi. Orang-orang yang tidak mampu melupakan malapetaka yang menimpa keluarganya, dengan mudah akan terperosok dalam keadaan yang telah Kakang lihat. Perjudian atau mabuk-mabukan, karena dengan perjudian itu atau dengan mabuk-mabukan itu, mereka bisa melupakan barang sejenak kepedihan mereka. Tetapi mereka tidak boleh dibiarkan larut dalam keadaan itu. Ya, Kakang benar. Bahkan Kakang Mahisa Beranjangan juga mengatakan demikian. Dengan demikian, Kakang Kameswara sekarang bisa melihat bahwa untuk sebuah saluran air yang rusak atau bendungan yang dada, bahkan Kakang Beranjangan sendiri tidak sempat mengatasinya. Karena sedemikian banyak masalah yang timbul di tempat ini. Baiklah, kau benar. Aku sekarang bisa mengerti, Kenshimi. Ayo, kita lanjutkan perjalanan.
Kamaswara dan Kensiwi telah berada di Palwasambu. Keduanya segera meloncat turun. Seorang siswa perguruan itu tergopoh-gopoh menerima kuda mereka dan mengikatnya di pohon pinang. Kensiwi berlari mendahului ke dalam peringkitan untuk melaporkan kedatangan Kamaswara kepada kakak tertuanya. Sementara dari samping rumah, nampak Panji Parasu datang tergopoh-gopoh mendekati Kamaswara. Akhirnya kau datang juga, Kakang Kameswara. Bagaimana keadaanmu, Panji Parasu? Baik, Kakang. Keadaanku baik. Kakang sendiri bagaimana? Pangestumu. Seperti inilah keadaanku sekarang, Parasu. Beberapa hari ini kami gelisah, Kakang. Karena sebagaimana yang Kakang janjikan, Kakang akan segera datang untuk melihat bunga yang tumbuh di tempat bongkahan logam yang jatuh itu. Dalam perjalanan dari Suambara Budura, kami mencari di mana letak kambang ayun itu. Tetapi kami tidak berhasil menemukannya. Oh ya, bagaimana dengan istrimu? Maaf, Kakang, yang aku maksud... Tidak apa. Saat sekarang ia bersembunyi di kambang ayun. Aku telah menemukan sebuah cara yang dapat aku pergunakan untuk melindunginya dari perempuan yang bernama Uma Durga itu untuk beberapa saat lamanya. Itulah sebabnya aku tidak bisa meninggalkannya terlampau lama. Wah, akhirnya kau datang juga, Kamaswara. Dengan tergopoh-gopoh, Maisa Beranjangan dan istrinya menyongsong kedatangan Kamaswara. Ken Ratus yang pada dasarnya merindukan Kamaswara yang bagaikan telah menjadi adiknya sendiri, menuntun pemuda itu untuk duduk di hamparan gelaran di ruangan dalam. Rasanya 5 tahun atau 10 tahun aku tidak melihatmu, Kamaswara. Aku juga merasakannya demikian, Kang Bo. Jarak waktu ketika bencana kabut itu hingga saat sekarang sebenarnya baru beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi aku merasakannya telah lama sekali. Aku tidak melihat Rastri dan suaminya. Kemana mereka? Mereka telah memiliki rumah sendiri, Kamaswara. Mereka membangun rumah di ujung jalan itu. Syukurlah. Dan Kakang serta Kang Boratus tentunya akan segera menjadi seorang kakek dan nenek, bukan? Iya, aku mengharapkan demikian, Kamaswara. Akan tetapi nampaknya belum. Tanpa harus hadirnya seorang cucu, Kamaswara, aku merasa kakakmu itu telah menjadi seorang kakek. Dan aku sendiri seorang perempuan tua, nenek-nenek. Akan lengkap kebahagiaan Rahastri Kandi serta Kakang sekeluarga jika Hyang Batara Agung memberikan momongan kepadanya. Tiada habis-habisnya aku selalu berdoa, Kamaswara. Semoga Rahastri Kandi segera mendapatkan keturunan. Dan bagaimana dengan kalian berdua, Kensiwi dan Panji Parasu? Oh, sebenarnya aku sudah siap. Tetapi Kakang Panji Parasu yang malah belum siap. Apakah tidak terbalik itu? Mereka telah menjadi suami istri, Kamaswara. Baru 3 pekan yang lalu, aku telah meresmikan perkawinan mereka. Bukan main. Wah, selamat. Selamat, Kensiwi. Selamat, Panji Parasu. Hatiku semakin tenang sekarang. Tenang dan tidak cemas lagi dengan masa depan perguruan pesanggaran. Apa yang kau maksud dengan masa depan perguruan pesanggaran? Nampaknya kita harus memulai berbicara hal-hal yang penting, Kakang. Iya. Untuk sementara waktu, aku tidak mungkin berada di tempat ini dalam waktu panjang dan tidak terbatas. Barangkali Kakang sudah mendengar masalah apa sebenarnya yang sedang aku hadapi. Iya. Tentang anakmu yang diburu-buru oleh titisan Durga atau orang dari masa silam itu. Itu bukan? Benar. Dan itu nampaknya akan menyita perhatianku. Aku tidak mungkin berada di pesanggaran. Nah, apa salahnya jika aku meminta kepada Panji Parasu atas nama istrinya untuk memimpin perguruan pesanggaran? Apa yang kau katakan adalah pengulangan dari apa yang pernah aku katakan, Kamaswara. Aku pernah mempunyai gagasan seperti itu. Aku pernah meminta kepada mereka untuk memimpin perguruan pesanggaran. Sebuah tugas yang aku rasakan sangat berat, Kakang Maisa Beranjangan. Aku tidak sanggup. Seorang pimpinan perguruan haruslah mempunyai jiwa seorang pemimpin. Harus pula memiliki ilmu kanuragan yang menjadi ciri khas dari perguruan itu sendiri. Sedangkan aku
Aku tidak merasa memiliki itu semuanya. Dan bagaimana dengan kau, Kensiwi? Aku tidak sanggup, Kakang. Tugas itu terlampau berat. Aku menggarisbawahi. Ilmu kanuragan yang aku miliki nyaris tidak jauh berbeda dengan yang dikuasai oleh para siswa perguruan yang telah menuntut ilmu selama 10 tahun di perguruan. Lalu apa yang aku andalkan? Kitab ini adalah kitab perguruan kita. Perguruan Palawariung Laut. Aku telah berhasil mendapatkannya kembali setelah sekian lama hilang. Dicuri oleh paman Paraji Gading. Oh, bagaimana kau dapatkan itu, Kamaswara? Aku menemukannya di Teluk Pangpang. Bocah Pradata yang telah membunuh paman Haryo Panumping tewas ditelan keganasan kabut itu. Yang tersisa hanya onggokan tulang belulangnya. Aku mengenali dari ciri-ciri tubuhnya. Orang itu adalah bocah Pradata. Ternyata benar. Aku temukan kitab pusaka ini di dalam pakaiannya. Kau tidak bisa menolak lagi, Panji Parasu. Panji Parasu akhirnya tidak bisa menolak lagi karena Kamaswara benar-benar memintanya untuk membantu mengatasi kemelut yang timbul. Beberapa saat pembicaraan mereka masih terpusat pada hal-hal yang harus dilakukan oleh Panji Parasu yang akan menjadi pimpinan perguruan pesanggaran untuk sementara. Kamaswara kemudian menceritakan pula dengan selengkapnya tentang apa yang sedang dihadapi anak lelakinya, Parameswara. Semuanya mendengarkannya dengan seksama. Itulah Kakang Maesa Beranjangan. Hal-hal yang sedang aku hadapi. Aku harus mencari orang-orang yang memiliki tanda-tanda yang disebutkan oleh Rakai Walengpu Kumbayoni. 5 orang yang karena takdir pula harus menjadi pelindung anakku, Parameswara. Dan apakah kau sudah mendapatkan titik terang Kamaswara? Di manakah mereka? Sama sekali belum, Kakang. Aku tinggalkan Pinaka dan anaknya di dalam goa di balik air terjun Kamang Ayun itu. Aku telah memberikan sebuah perlindungan untuk sementara yang dapat menutupi keberadaannya dari pelacakan Uma Durga yang seolah selalu mampu mengikuti di mana ia berada. Namun itu tidak mungkin lama. Aku harus segera kembali. Aku sempatkan datang kemari untuk melihat kembang Wijaya Kusuma. Bagaimana dengan kembang itu? Kamaswara, tidak banyak orang yang mengetahui kecuali keluarga kita tentang bunga aneh yang tumbuh itu. Tentang keadaan kembang aneh itu, apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak mengetahui, Kamaswara. Kita bisa ke sana bersama-sama untuk melihatnya. Dan bagaimana dengan keadaan yang berkembang di wilayah ini? Di sepanjang perjalanan, aku melihat perilaku yang janggal. Pada puncaknya, semuanya bersumber dari perguruan pesanggaran sendiri. Kakang bisa menceritakan sesuatu? Bagaimana, Kakang? Barangkali kau akan menuduhku, Kamaswara. Menuduh apa? Ya, melihat keadaan yang berkembang itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya lah, Kakang. Di samping Kakang mempunyai tanggung jawab mengendalikan perguruan Palwasambu milik Kakang sendiri. Namun Kakang adalah putra Ki Ageng. Kakang mempunyai pengaruh untuk mengendalikan para murid perguruan pesanggaran jika Kakang mau. Namun nampaknya Kakang dengan sengaja membiarkan apa yang terjadi itu. Kakang membiarkan perkembangan yang terjadi di pesanggaran. Benarkah dugaan ini? Kakang Kamaswara, bukankah sudah aku katakan, Kakang tidak bisa menyalahkan Kakang Mahisa Beranjangan. Perkembangan yang terjadi adalah akibat dari keadaan yang melatar belakanginya. Kematian ayah, Ki Ageng, kematian Paman Haryo Panumping, bencana kabut setan itu. Itu penyebabnya. Aku bisa mengerti hal itu, Kensiwi. Tetapi setidak-tidaknya Kakang Mahisa Beranjangan masih mampu mengendalikan para siswa perguruan. Kamaswara benar, Kensiwi. Seharusnya aku bisa mengatasi penyimpangan yang terjadi di perguruan pesanggaran. Akan tetapi jika aku tidak melakukannya, sebenarnya lah ada sesuatu yang menjadi penyebabnya. Apakah itu, Kakang?
Ada sebuah peristiwa yang aku alami. Peristiwa itu tidak aku ceritakan kepada siapapun. Baik kepada istriku sendiri, kepada Rahastri Kandi, atau Kensiwi. Tidak ada yang aku beritahu. Persoalan apa, Kakang Maisa Branjangan? Biasanya, kakakmu tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku, Kameswara. Tentu ada sebabnya. Iya, memang ada sebabnya. Aku telah kalah janji, dan aku sedang memenuhi janjiku. Namun sekarang aku memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada kalian semua. Aku justru bersalah jika membiarkan keadaan yang berkembang di wilayah Blambangan ini berlarut-larut. Kakang Kameswara, kapan kau datang, Kakang? Pertemuan itu kemudian menjadi meriah. Rahastri Kandi yang dikabari kedatangan Kameswara tergopoh-gopoh datang bersama suaminya, Panji Garit, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Paksi Jala Kuning. Mereka kemudian saling mengabarkan keselamatan masing-masing. Oh, bagaimana keadaanmu, Rahastri Kandi? Aku selalu sehat, Kakang. Aku merasa tidak kekurangan suatu apapun. Syukurlah. Dan bagaimana dengan rumahmu? Aku penasaran sekali untuk mengetahui rumah kalian berdua. Sebuah rumah yang sederhana sekali, Kakang. Akan tetapi menyenangkan. Menyenangkan bagaimana, Rahastri Kandi? Karena untuk urusan masak-memasak, ibu sudah tidak turut campur lagi. Dan kau sudah hamil? Belum, Kakang. Doakan saja aku segera mendapatkan momongan. Dan bagaimana dengan dirimu, Panji Garit? Berkat pangestumu, Paman Kameswara, aku juga tidak kekurangan suatu apapun. Kau tidak rindu dengan rumahmu, kampung halamanmu? Di sana aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Paman Kameswara. Ayah sudah tidak ada. Aku tidak berminat menengok tempat itu. Aku bisa mengerti perasaanmu, Garit. Jika demikian, jadikanlah tempat ini sebagai kampung halamanmu sendiri. Kampung halaman anak keturunanmu. Aku sudah merasa Palwa Sambu bagai kampung halamanku sendiri, Paman. Bagus. Nah, Kakang Maisa Branjangan, kami semua sudah siap mendengarkan Kakang Maisa Branjangan untuk menceritakan hal itu. Baiklah. Aku akan bercerita. Mahesa Branjangan memperbaiki duduknya, sementara semua yang mengitarinya menyimak apa yang dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Baik Rahastri Kandi maupun Panji Garit yang baru saja datang, yang tidak mengetahui latar belakang pembicaraan yang terjadi, ikut mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Mahesa Branjangan menerawang, seolah mencoba mengingat sebuah awal dari suatu peristiwa. Pada waktu itu malam hari, aku merasakan keadaan yang tidak sewajarnya. Udara terasa gerah, membuat aku tidak betah berada di dalam rumah. Aku kemudian keluar untuk mencari udara sejuk. Suasana hening dan sepi, bahkan terasa kelewat tenang. Pada saat itulah, aku merasa adanya sesuatu kejanggalan. Ketajaman simpul-simpul sarafku seolah membaui adanya sesuatu yang tidak wajar. Dan ketika aku memperhatikan lebih seksama, ternyata benar. Sirap. Sirap? Ya, sirap. Ada orang yang menyebar sirap yang membuat suasana sangat hening itu. Ketika aku menyadari keadaan, aku bergegas masuk ke dalam rumah kembali untuk mengambil tombak pusakaku. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengusik langsung ke gendang telingaku. Orang yang tadi kenal telah melontarkan suara melalui sejenis aji pamelingan. Kemudian ada suara yang menyapaku. Dari arah kegelapan malam, muncul beberapa orang yang berjalan mendekatiku. Siapakah kalian? Kau tidak perlu bertanya kepada kami. Siapakah kami? Tetapi kau wajib memberikan keterangan kepadaku. Aneh. Sikap kalian benar-benar aneh. Kalian datang ke perguruanku dengan cara yang tidak lumrah. Aku berhak mengetahui siapakah kalian dan untuk keperluan apakah kalian datang kemari. Jika aku sebut sebuah nama untuk kami masing-masing sebuah, apakah itu dapat memberikan kepuasan kepadamu? Padahal kami dapat memungut nama itu seperti kami memakai baju ini. Apa arti sebuah nama Kisanak Mahesa Branjangan? Seandainya kau menggunakan nama yang lain, kau adalah tetap kau. Baiklah kalau begitu. Dari mana kalian berasal? Kalian tentu memiliki asal. Dari mana kami berasal? Itu pun tidak ada bedanya, Kisanak Mahesa Branjangan. Kami bisa menyebut berbagai nama tempat. Kau hanya bisa bertanya, apakah keperluan kami menemuimu, Kisanak Mahesa Branjangan? Rupanya kalian bukan sejenis orang baik-baik. Aku menganggap kalian tidak membawa maksud baik.
Kau pertimbangkan sekali lagi Kisanak Maesa Branjangan. Jangan sekali-kali kau mencoba melawan kami. Kau tidak akan menang. Kau hitung betapa kuat kekuatan sirap yang telah aku sebar. Sehingga semua penghuni perguruan ini semuanya memeluk mimpi. Hanya kau saja yang terjaga. Dan itu pun memang kami sengaja. Dapat aku rasakan kekuatan sirap ini sedemikian besar sekali. Para siswa pada tertidur lelap di pendopo. Nampaknya aku tidak boleh meremehkan mereka. Apa sebenarnya kemauan kalian? Kami mencari seorang pemuda. Aku bertanya kepadamu, apakah kau mengenalnya? Siapa pemuda yang kau cari, Kisanak? Kami tidak tahu siapa nama pemuda itu. Aneh. Kisanak mencari seorang pemuda di sini. Akan tetapi Kisanak berempat ini tidak tahu siapa nama pemuda itu. Bagaimana aku dapat menjawabnya? Baiklah, Kisanak. Kau tentu bisa mengenalinya. Aku akan menghadirkan wujudnya. Nah, lihatlah. Jantung Mahesa Branjangan bagaikan berhenti berdegup ketika melihat orang itu mengipaskan tangannya. Asap seperti mengepul, tidak diketahui dari mana asalnya. Dan asap yang semula tidak keruan wujudnya itu semakin lama membentuk wujud seorang manusia. Mahesa Branjangan benar-benar terperanjat. Kau mengenal siapa pemuda ini, Kisanak Mahesa Branjangan? Ada urusan apa kalian mencari? Jawablah! Kau mengenal siapa orang ini? Jawab dulu. Untuk apa kalian mencarinya? Sayang sekali. Kami tidak ingin menceritakan untuk apa kami mencarinya. Akan tetapi nampaknya kami semua memang tidak salah alamat. Tampaknya kau mengenal pemuda ini. Bukankah demikian, Kisanak? Katakan dulu. Untuk apa kalian mencarinya? Jangan berprasangka buruk dulu, Kisanak Mahesa Branjangan. Tampaknya kau cemas. Aku akan berbuat sesuatu kepadanya. Jangan cemas. Jika kami semua mencarinya, kami pun akan bermaksud bertanya sesuatu kepadanya. Dia hanya sebuah mata rantai dari persoalan yang sedang kami hadapi. Mahesa Branjangan diam beberapa saat lamanya. Dia seperti tengah mempertimbangkan sesuatu. Mahesa Branjangan berdesir ketika melihat mata lelaki yang tidak mau menyebut namanya itu. Benar-benar sebuah mata yang aneh. Mata itu hanya nampak putihnya saja, tidak ada hitamnya. Nampaknya kau mengenal wujud yang terbentuk dari kabut itu, Kakang. Dan karena itu kau merasa sangat ragu untuk menjawabnya. Benar, Kameswara. Lalu siapa wujud itu, Kakang? Wujud itu adalah kau sendiri, Kameswara. Aku? Aku yang dicarinya? Ya, kau. Aneh. Lalu untuk apa orang itu mencariku? Ya, sampai saat ini aku tidak tahu untuk apa orang itu mencarimu, Kameswara. Meskipun beberapa hari kemudian aku mengetahui nama-nama mereka. Dan siapakah mereka itu, Kakang? Lelaki tua yang bermata cacat, karena hanya nampak putih tanpa manik mata itu, menyebut diri Resi Bawani. Dan pemuda yang bersamanya bernama Damar Taun. Dua yang lainnya adalah Gede Panji, Projomurti, dan Wiradharma. Resi Bawani? Iya. Seorang resi? Benar. Sebutan resi. Hal itu menunjukkan orang yang telah melepaskan urusan duniawi dan menyerahkan diri jiwa raganya kepada ketentraman dan mengayuh Hayuning Bawono. Mengapa ada seorang resi namun justru mengumbar nafsu? Lelaki yang menjadi botoh adu jago itu bernama Wiradharma. Dan ketika ia aku hajar hingga babak belur, lalu muncul seorang lelaki yang mengaku bernama Gede Panji Brojomurti. Lalu resi macam apa pula itu? Mereka menyebarkan perilaku yang tidak patut itu, Kameswara. Terutama Wiradharma dan Gede Panji. Dan penyakit itu menjalar kemana-mana. Menjadi kebiasaan buruk setiap orang. Lanjutkan ceritamu, Kakang Branjangan. Iya. Aku mempertimbangkan dengan seksama, Kameswara. Bagaimanakah sikapku seharusnya? Apakah aku harus mengatakan aku mengenalmu? Bahkan kau adalah adikku sendiri. Aku cemas kalau sampai orang itu berbuat jahat kepadamu. Akan tetapi tiba-tiba aku teringat bahwa kau pernah mengalahkan Kisah Balangit. Kau telah mencapai tataran ilmu yang sangat tinggi sejak pengalaman yang kau alami di Kambang Ayun itu. Lalu? Bagaimana Kisanak? Apakah kau tidak mau mengatakan? Kenalkah kau dengan bayangan ini? Hayo Kisanak, sebutkan. Wujud siapakah ini? Aku mengenalnya. Bagus. Siapakah dia? Namanya Kameswara.
Dia adikku sendiri. Mahesa Branjangan sesaat menjadi tegang setelah terlanjur mengucapkannya. Sedangkan Resi Bawani kelihatan senang dengan jawaban itu. Resi itu kemudian menoleh kepada pemuda yang berada di sampingnya. Baik Ken Siwi, suaminya, Rahastri Kandi, dan suaminya juga, serta Ken Ratus, istri Mahesa Branjangan sendiri, mendengarkan kisah itu dengan perasaan tegang. Nah, apakah sebenarnya misteri yang menyelubungi orang bermata cacat dan muridnya itu? Dan bagaimana pula dengan sikap Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.